secara prinsip Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tidak berbeda dengan koperasi-koperasi lain yang telah ada dan tumbuh bersama membangun perekonomian Indonesia. Hanya saja gaung KDKMP sekarang ini begitu menggema karena menjadi salah satu program strategis nasional di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi KDKMP ini diharapkan bisa menjadi institusi ekonomi yang bisa memberdayakan potensi lokal, nah guna melaksanakan target-target nasional ya, peningkatan pendapatan masyarakat, kemudian juga pengentasan kemiskinan, kemudian juga pengendalian inflasi, menciptakan peluang kerja dan seterusnya, yang endingnya nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang kita cita-citakan. Nah itu penjelasan awal tentang KDKMP. Jadi kalau dilihat dari tujuannya itu Pak, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ini kan sangat keren gitu Pak. Jadi ujung-ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemudian jalannya adalah KDKMP gitu Pak Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu kan koperasi ini berarti menjadi pelaku ekonomi Pak ya. Jadi tidak hanya seperti yang dibayangkan masyarakat bahwa koperasi itu hanya simpan pinjam dengan bunga yang rendah, tidak hanya demikian. Nah, sekarang tapi kan ada pelaku-pelaku usaha lainnya Pak, seperti lembaga swasta, BUMN, BUMD, BUMDes. Nah sekarang apa yang membedakan gitu Pak, koperasi dengan lembaga-lembaga usaha yang lain itu? Sebelum bicara perbedaan, mungkin persamaannya yang jelas semua elemen swasta, kemudian juga BUMN, BUMD termasuk koperasi punya tugas yang sama, membangun perekonomian kita kan, ya dengan format kolaborasi yang bersifat pentahelik. Nah hanya saja memang lembaga-lembaga itu memang punya perbedaan yang prinsip katakan seperti itu dan juga orientasi. Nah kalau lembaga swasta jelas ya, lembaga swasta itu kan dibentuk oleh individu ataupun juga lembaga katakan seperti itu yang orientasinya adalah profit ya. Orientasinya adalah profit. Nah kepemilikannya juga kepemilikan individual. Nah dalam bentuk katakanlah mungkin porsi kepemilikan saham, dan manfaatnya pun nanti labanya juga dibagi berdasarkan porsi kepemilikan masing-masing owner ini. Proses pengambilan keputusannya itu juga bersandar pada posisi masing-masing owner. Nah itu swasta kan, orientasinya profit profit oriented. Nah kemudian kalau BUMN atau BUMD itu kan sebenarnya lembaga yang dibentuk untuk mengelola sektor strategis katakan seperti itu yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Nah, sehingga nanti tidak ada eksploitasi terhadap masyarakat karena hajat hidup itu dikuasai bukan oleh negara. Jadi ada fungsi proteksinya. Di samping juga BUMN dan BUMD ini juga harus juga dia profitable, ada orientasi keuntungan juga agar jangan bergantung selamanya kepada penyertaan modal pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah. Tetap dia fungsinya adalah pelayanan. Nah kalau koperasi ini berbeda sama sekali. Yang memilikinya adalah anggota, yang membentuknya adalah anggota, dan yang memiliki kedaulatan tertinggi adalah anggota. Dia memilih pengurus, dia menentukan arah koperasinya, kemudian dia juga dalam setiap keputusan strategis yang menyangkut perjalanan koperasi ke depan itu anggota melalui forum tertinggi yang namanya rapat anggota tahunan. Dan jelas bahwa orientasinya adalah menyejahterakan anggota selaku pemilik koperasi itu. Jadi dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Menarik sekali ini Pak ya.